وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم اللقاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Marilah kita selalu mempertebal ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka dijamin surga baginya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin keberuntungan baginya dunia dan akhirat. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin baginya akan terbebas dari segala persoalan yang ia hadapi selama di dunia. Oleh karena itu jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sampai nantinya kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Hari ini kita melaksanakan salat Jumat dengan penuh kenyamanan dan dengan penuh aman. Namun saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mereka melaksanakan salat disertai dengan dentuman bom. Kita menuju ke masjid tadi untuk melaksanakan salat Jumat ini dengan penuh kenyamanan dan dengan penuh aman. Ada di antara kita yang ke masjid menggunakan motor, ada yang ke masjid menggunakan mobil, ada juga yang berjalan kaki. Semua kita menuju masjid ini dalam keadaan nyaman dan aman. Sedangkan saudara-saudara kita muslim di Palestina, mereka dicegat menuju masjid mereka. Mereka ditembak akan melaksanakan salat. Mereka dibunuh akan melaksanakan ibadah. Mereka dianiaya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang kafir di luar sana, mereka tetap mengatakan Palestina itu teroris. Palestina itu yang salah. Dan tak banyak juga di antara kaum muslimin yang ternyata ikut juga menyatakan bahwasannya Palestina itu yang salah. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita perhatikan di media sosial, kita perhatikan di televisi, ada orang yang mengaku muslim, mengaku Allah adalah Tuhannya, Muhammad adalah nabinya. Ternyata terang-terangan juga mereka menyalahkan Palestina. Terang-terangan juga mereka mengikuti dan mendukung Yahudi Zionis Israel. Maka jemaah sekalian, bagi mereka atau bagi kita yang masih mendukung Yahudi Israel, maka pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit kenapa kita harus cinta kepada Palestina. Ini judul ceramah atau judul khutbah kita pada siang yang diberkahi ini jemaah sekalian. Kenapa
kita harus cinta kepada Palestina. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Karena di sana ada satu masjid yang sangat-sangat kita sucikan. Masjid kiblat pertamanya kaum muslimin. Sebelum kita berkiblat ke Ka'bah, Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya berkiblat ke Masjidil Aqsa. Selama 17 bulan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkiblat ke arah Masjidil Aqsa, sampai turunlah firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Wahai Muhammad, mulai hari ini kami palingkan wajahmu berkiblat menuju Masjidil Haram. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Karena di sana ada masjid yang sangat mulia, masjid yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan salat sekali di Masjidil Aqsa Palestina itu lebih baik daripada kita salat di masjid kita ini 250 kali. Salat di Masjidil Haram sekali sama dengan pahalanya kita salat di masjid kita 1000 kali. Salat di Masjid Nabawi Madinah sama dengan kita melaksanakan salat di masjid kita ini 500 kali. Adapun salat di Masjidil Aqsa, Nabi mengatakan sama seperti kita melaksanakan salat di masjid kita ini 250 kali. 250 kali kita salat di masjid ini baru menandingi sekali pahalanya kita salat di Masjidil Aqsa. Maka jemaah sekalian, tidaklah orang-orang yang membenci Palestina dan kaum muslimin di sana, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang membenci Al-Aqsa. Tidaklah ada orang-orang yang membenci Palestina dan kaum muslimin, melainkan akal dan otak mereka telah dicuci oleh orang-orang Yahudi Zionis. Maka jemaah sekalian, kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Karena di Palestina lahirnya para nabi dan para rasul. Lahirlah di sana Nabi Daud alaihi salam. Di sanalah Nabi Musa alaihi salam tinggal. Di sanalah Nabi Isa alaihi salam tinggal. Di sanalah Nabi Sulaiman alaihi salam tinggal. Di sanalah Nabi Zakaria alaihi salam melahirkan anaknya Yahya. Di sanalah banyak para ulama, para nabi dan para rasul lahir di sana. Para nabi dan para rasul banyak tinggal di Palestina. Kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Karena di sananya banyak para nabi dan para rasul yang lahir dan tinggal di Palestina, jemaah sekalian. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan Palestina itu yang salah, Palestina itu teroris, maka mereka itu adalah orang-orang tak kenal sejarah. Mereka itu adalah orang-orang tak kenal para nabi dan para rasul. Ternyata para nabi dan para rasul itu banyak dilahirkan di Palestina dan tinggal di Palestina, jemaah sekalian. Kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Karena di Palestina itu banyaknya para ulama-ulama lahir. Di Indonesia ini, jemaah sekalian, adalah mayoritas Islam terbesar nomor 1 di dunia. Tak ada orang yang beragama Islam yang lebih banyak dibandingkan negara Indonesia. Indonesia adalah negara muslim terbesar nomor 1 di dunia. Dan mereka bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalaulah kita bahas seorang ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Asy-Syafi'i? Kita salat, jemaah sekalian, mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Kita puasa mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Cara gerakan salat kita adalah gerakan salat dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah kita yang pernah pergi ke Mekah umrah, jemaah sekalian, pasti kita akan melihat berbeda cara salatnya orang-orang Mekah, orang-orang Yaman dengan orang-orang Indonesia. Karena mereka melaksanakan salat sesuai dengan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka melaksanakan salat sebagaimana salatnya madhab Imam Malik. Tapi di Indonesia kita semua serentak melaksanakan salat sesuai dengan madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Jemaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu dia lahir di sebuah kota yang bernama kota Gaza, Palestina.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang lahir di Palestina, dan sampai saat ini kaum muslimin di Indonesia masih memegang teguh fikih Imam Asy-Syafi'i. Maka kalau ada orang-orang mengatakan Palestina itu salah, mereka tak cinta Palestina, maka mereka itu adalah orang-orang tak kenal dengan para ulama. Ada ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu adalah suatu tempat di Yerusalem, Palestina. Al-Asqalan namanya. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama besar yang lahir di Palestina, jemaah sekalian. Makanya orang-orang yang tidak cinta kepada Palestina, bisa jadi otak dan pikiran mereka telah dicuci oleh orang-orang tak kenal Islam. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Karena adanya salat Jumat, adanya salat subuh, adanya salat zuhur, asar, maghrib, isya, itu semuanya karena transitnya Nabi terlebih dahulu di Masjidil Aqsa sebelum Nabi di Isra' Mi'rajkan oleh Allah ke atas langit menuju Sidratul Muntaha. Apakah tak bisa Nabi itu langsung dari Masjidil Haram ke atas langit? Bisa. Kenapa Nabi itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa Palestina? Kenapa harus berhenti dulu di Masjidil Aqsa? Karena Nabi ingin katakan bahwasannya Masjidil Aqsa itu banyak kemuliaan, banyak kebaikan. Makanya Nabi mengerjakan salat 2 rakaat terlebih dahulu di Masjidil Aqsa, barulah Nabi itu diangkat oleh Allah ke langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, jemaah sekalian. Adanya salat 5 waktu karena Nabi itu Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj itu Nabi terlebih dahulu ditransitkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, tidaklah orang-orang yang membenci Palestina dan kaum muslimin yang sedang berjuang di sana, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang tak kenal agamanya. Banyak kita perhatikan di televisi, di media sosial, mereka menghina orang-orang Islam di sana. Mereka menghina para pejuang di sana. Mereka menghina para mujahidin di sana. Padahal yang menghina tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam juga. Tidaklah mereka membenci Palestina, melainkan di hati mereka telah ada pemahaman yang salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Palestina? Karena nantinya di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan turun di kota Syam. Jemaah sekalian, Syam itu apa? Maka Syam itu jemaah sekalian ada 4 negara di sana. Ada Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. 4 kota ini atau 4 negara ini, salah satu di antara 4 ini nantinya Nabi Isa alaihi salam akan turun di sana. Di sanalah, di Palestina itulah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal laknatullah. Di sanalah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal di sebuah tempat yang bernama Gua Lut namanya. Maka tidaklah orang membenci Palestina, melainkan mereka itu adalah orang-orang yang tidak kenal dengan akhir zaman. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, saudara-saudara kita di sana dibunuh, dianiaya, dibantai. Belakangan ini kita dengar kabar jemaah sekalian, tentara Yahudi itu masuk ke rumah sakit yang di dalam hukum internasional rumah sakit itu dijaga, tidak boleh ada peperangan di sana.
Masuklah tentara tersebut ke rumah sakit, mereka tak kenal lagi mana perawat, mana dokter, mana pasien. Semua dibantai dalam rumah sakit itu. Tak nampak lagi keramik putih itu, melainkan darah semuanya. Banyaknya kaum muslimah kita di sana dibunuh secara hina. Para pejuang Islam di sana dibantai secara tidak tegaan. Maka kita tak bisa mengangkat senjata. Kita tak bisa mengumpulkan uang karena kita pun orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang kita bisa melakukannya hanya satu, yaitu memperbanyak berdoa. Maka doakan kaum muslimin kita di sana. Doakan agar Allah tetapkan dan kuatkan hati mereka sampai keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka. Ala inna nasrullahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu sudah akan dekat, kata Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalaulah kita tidak bisa membantu mereka, jangan pula kita menjadikan diri kita sebagai penghina mereka. Banyak di antara kita tak bisa membantu mereka, tak bisa mengirimkan uang kepada mereka, tak bisa mengirimkan makanan kepada kaum muslimin di sana. Ternyata malah dia yang menghina orang-orang di sana. Kalaupun kita tak bisa memperjuangkan agama Allah ini, jangan sampai pula kita menjadi benalu untuk menghalangi orang-orang yang membantu orang di sana. Oleh karena itu jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ingat bahwasannya Palestina adalah negara yang pertama-tama kalinya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ada seorang ulama mufti di sana namanya Al-Husainiyah. Ketika Indonesia merdeka, maka mereka itulah yang berfatwa dan mereka mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kalinya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita mencintai mereka karena saudara sesama muslim. Kita mencintai mereka karena satu, yaitu atas dasar kemanusiaan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Doakan mereka agar Allah SWT berikan ketabahan dan kebaikan hati kepada mereka, serta Allah SWT melaknat, menghancurkan orang-orang Yahudi di sana yang memerangi kaum muslimin kita yang berada di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة فإنك سميع الدعاء. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم احفظ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.